Shalom sahabat Gebada, apa kabar hari ini? Senang sekali dapat bertemu dengan saudara-saudari semua dalam gerakan baca dengar Alkitab atau Gebada. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita kembali menyelami firman Tuhan dalam kitab Yeremia, tepatnya pasal 34 dan 35. Kita melanjutkan kisah nubuat Yeremia di tengah situasi yang penuh keputusasaan. Yerusalem dikepung oleh pasukan Babel, dan Raja Zedekia diperintahkan untuk menyerah. Di tengah kehancuran ini, kita melihat tindakan Raja Zedekia yang berusaha meringankan hukuman Tuhan. Ia membebaskan budak-budak Ibrani dan melarang perbudakan sesama orang Yahudi. Tindakan ini tampaknya menunjukkan pertobatan dan keinginan untuk mendapatkan belas kasihan Tuhan. Namun, harapan itu pupus ketika serangan Babel berhenti. Raja Zedekia dan para pemimpinnya kembali ke kebiasaan lama mereka, menindas rakyat dan melanggar perjanjian dengan Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa pertobatan mereka tidak tulus dan hanya dilakukan demi kepentingan diri sendiri. Akibatnya, Allah menjatuhkan hukuman yang lebih berat atas Yehuda. Mereka bukan hanya akan dihukum dengan kekalahan dalam peperangan, tetapi juga dengan kelaparan, penyakit, dan kematian. Allah berfirman dalam Yeremia pasal 34 ayat 17, "Aku akan membuat kamu menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi." Kisah ini menjadi pengingat bagi kita bahwa Allah tidak dapat dipermainkan. Dia melihat ketulusan hati manusia dan membenci ketidakadilan. Umat Yehuda menerima konsekuensi pahit karena mereka tidak sungguh-sungguh bertobat dan kembali kepada Allah. Di sisi lain, kita menemukan teladan yang luar biasa dari kaum Rekab dalam pasal 35. Mereka adalah keturunan Yitro, mertua Musa, dan hidup dengan sederhana di padang gurun. Mereka taat kepada perintah leluhur mereka, Yonadab, untuk tidak minum anggur, tidak mendirikan rumah, dan tidak hidup di kota. Ketika Yeremia menawarkan anggur kepada mereka, mereka dengan tegas menolaknya. Hal ini menunjukkan komitmen mereka yang kuat untuk mentaati firman Tuhan, bahkan di tengah godaan dan tekanan. Umat Yehuda seharusnya belajar dari keteguhan iman kaum Rekab. Kisah Yeremia dan kaum Rekab mengingatkan kita tentang pentingnya ketaatan dan konsistensi dalam iman. Kita tidak boleh mudah tergoda oleh kesenangan duniawi dan mengabaikan perintah Tuhan. Keteguhan imanlah yang akan mengantarkan kita kepada keselamatan dan kebahagiaan sejati. Marilah kita bersama-sama membaca Yeremia pasal 34 dan 35 dalam Gebada. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pedoman hidup kita dan menguatkan iman kita. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia ketika Nebukadnezar, Raja Babel, dan segala tentaranya, segala kerajaan di bumi yang di bawah pemerintahannya, dan segala bangsa berperang melawan Yerusalem dan segala kotanya. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Pergilah berbicara kepada Zedekia, Raja Yehuda. Katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku menyerahkan kota ini ke dalam tangan Raja Babel, supaya dihanguskannya
dengan api. Dan engkau sendiri tidak akan luput dari tangannya, melainkan akan pasti tertangkap dan diserahkan ke dalam tangannya. Engkau akan melihat Raja Babel mata berhadapan mata, dan ia akan berbicara dengan engkau mulut berhadapan mulut. Kemudian engkau akan pergi ke Babel. Namun demikian, dengarlah firman Tuhan, hai Zedekia, Raja Yehuda. Beginilah firman Tuhan mengenai engkau. Engkau tidak akan mati oleh pedang. Engkau akan mati dengan damai. Dan sebagaimana dinyalakan api untuk menghormati bapa-bapa leluhurmu, raja-raja dahulu yang hidup sebelum engkau, demikianlah orang akan menyalakan api untuk menghormati engkau, dan akan meratapi engkau dengan berkata, aduhai Tuhan, sungguh akulah yang mengucapkan firman ini. Demikianlah firman Tuhan. Nabi Yeremia menyampaikan segala perkataan ini kepada Zedekia, Raja Yehuda, di Yerusalem. Ketika tentara Raja Babel berperang melawan Yerusalem dan segala kota Yehuda yang masih tinggal, yaitu Lakis dan Aseka. Sebab kota-kota itulah yang masih tinggal di antara kota-kota Yehuda sebagai kota-kota yang berkubu. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia sesudah Raja Zedekia mengikat perjanjian dengan segenap rakyat yang ada di Yerusalem untuk memaklumkan pembebasan, supaya setiap orang melepaskan budaknya bangsa Ibrani, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai orang merdeka, sehingga tidak ada seorang pun lagi yang memperbudak seorang Yehuda, saudaranya. Maka semua pemuka dan segenap rakyat yang ikut serta dalam perjanjian itu menyetujui bahwa setiap orang akan melepaskan budaknya laki-laki dan budaknya perempuan sebagai orang merdeka, sehingga tidak ada lagi yang memperbudak mereka. Orang-orang itu menyetujuinya, lalu melepaskan mereka. Tetapi sesudah itu, mereka berbalik pikiran, lalu mengambil kembali budak-budak lelaki dan perempuan yang telah mereka lepaskan sebagai orang merdeka itu, dan menundukkan mereka menjadi budak laki-laki dan budak perempuan lagi. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Aku sendiri telah mengikat perjanjian dengan nenek moyangmu pada waktu aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Isinya, pada akhir 7 tahun, haruslah kamu masing-masing melepaskan saudaranya bangsa Ibrani yang sudah menjual dirinya kepadamu. Ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Kemudian haruslah engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka. Tetapi nenek moyangmu tidak mendengarkan aku dan tidak memperhatikan aku.
hari ini kamu telah bertobat dan melakukan apa yang benar di mataku, karena setiap orang memaklumkan pembebasan kepada saudaranya. Dan kamu telah mengikat perjanjian di hadapanku, di rumah yang atasnya namaku diserukan. Tetapi kamu telah berbalik pikiran dan telah menajiskan namaku. Kamu masing-masing telah mengambil kembali budaknya laki-laki dan budaknya perempuan, yang telah kamu lepaskan sebagai orang merdeka menurut keinginannya, dan telah menundukkan mereka, supaya mereka menjadi budakmu laki-laki dan budakmu perempuan lagi. Sebab itu beginilah firman Tuhan, kamu ini tidak mendengarkan aku, agar setiap orang memaklumkan pembebasan kepada sesamanya dan kepada saudaranya. Maka sesungguhnya aku memaklumkan bagimu pembebasan. Demikianlah firman Tuhan. Untuk diserahkan kepada pedang, penyakit sampar dan kelaparan. Aku akan membuat kamu menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Dan aku akan menyerahkan orang-orang yang melanggar perjanjianku dan yang tidak menepati isi perjanjian yang mereka ikat di hadapanku, dengan memotong anak lembu jantan menjadi dua untuk berjalan di antara belahan-belahannya. Pemuka-pemuka Yehuda, pemuka-pemuka Yerusalem, pegawai-pegawai istana, imam-imam, dan segenap rakyat negeri yang telah berjalan di antara belahan-belahan anak lembu jantan itu. Mereka akan kuserahkan ke dalam tangan musuh mereka, dan ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka, sehingga mayat mereka menjadi makanan burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi. Juga Zedekia, Raja Yehuda, beserta para pemukanya, akan kuserahkan ke dalam tangan musuh mereka, dan ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka, dan ke dalam tangan tentara Raja Babel yang sekarang telah berangkat daripada kamu. Sesungguhnya demikianlah firman Tuhan. Aku memberi perintah dan membawa mereka kembali ke kota ini untuk memeranginya, merebutnya dan menghanguskannya dengan api. Aku akan membuat kota-kota Yehuda menjadi ketandusan tanpa penduduk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia di zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda. Bunyinya, Pergilah kepada kaum orang Rekab, bicaralah dengan mereka dan bawalah mereka ke rumah Tuhan, ke dalam salah satu kamar, kemudian berilah mereka minum anggur. Maka aku menjemput Yaazanya bin Yeremia bin Habasinya beserta saudara-saudaranya dan semua anaknya, pendeknya, segenap kaum orang Rekab. Aku membawa mereka ke rumah Tuhan,
ke dalam kamar anak-anak Hanan bin Yigdalia, abdi Allah. Itulah kamar yang di sebelah kamar para pembesar. Di atas kamar Maaseya bin Salum, penjaga pintu. Di depan anggota-anggota kaum orang Rekab itu, aku meletakkan piala-piala penuh anggur dan cawan-cawan. Lalu aku berkata kepada mereka, "Silakan minum anggur." Tetapi mereka menjawab, Kami tidak minum anggur, sebab Yonadab bin Rekab, bapa leluhur kami, telah memberi perintah kepada kami. Katanya, janganlah kamu atau anak-anakmu pun minum anggur sampai selama-lamanya. Janganlah kamu mendirikan rumah, janganlah kamu menabur benih, janganlah kamu membuat atau mempunyai kebun anggur, melainkan haruslah kamu diam di kemah-kemah selama hidupmu, supaya lama kamu hidup di tanah di mana kamu tinggal sebagai orang asing. Kami mentaati suara Yonadab bin Rekab, bapa leluhur kami, dalam segala apa yang diperintahkannya kepada kami, agar kami tidak minum anggur selama hidup kami, yakni kami sendiri, istri kami, anak-anak lelaki, dan anak-anak perempuan kami, agar kami tidak mendirikan rumah-rumah untuk kami diami, tidak mempunyai kebun anggur atau ladang serta benih, melainkan kami diam di kemah-kemah dan taat melakukan tepat seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Yonadab, bapa leluhur kami. Tetapi ketika Nebukadnezar, Raja Babel, bergerak maju melawan negeri ini, maka kami berkata, marilah kita mengungsi ke Yerusalem, karena tentara orang Kasdim dan tentara orang Aram itu. Demikianlah kami diam di Yerusalem. Pada waktu itu datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Bunyinya, Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Pergilah dan katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, tidakkah kamu mau menerima penghajaran, yaitu mendengarkan perkataan-perkataanku? Memang perintah Yonadab bin Rekab itu masih ditepati. Ia telah memerintahkan kepada keturunannya supaya mereka jangan minum anggur, dan sampai sekarang ini mereka tidak meminumnya, sebab mereka mendengarkan perintah bapa leluhur mereka. Aku sendiri telah berbicara kepada kamu terus-menerus, tetapi kamu tidak mendengarkan aku. Aku telah mengutus kepadamu segala hambaku, yakni para nabi, terus-menerus mengatakan, kembalilah kamu masing-masing dari tingkah langkahmu yang jahat itu. Perbaikilah perbuatanmu. Janganlah mengikuti Allah lain untuk beribadah kepada mereka. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Tetapi kamu tidak mau memperhatikannya, dan kamu tidak mau mendengarkan aku. Sungguh keturunan Yonadab bin Rekab menepati perintah yang diberikan bapa leluhurnya kepada mereka. Tetapi bangsa ini tidak mau mendengarkan aku.
Sebab itu beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya, aku mendatangkan kepada Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem segala malapetaka yang kuancamkan atas mereka. Karena aku telah berbicara kepada mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Dan aku telah berseru kepada mereka, tetapi mereka tidak mau menjawab. Tetapi berkatalah Yeremia kepada kaum orang Rekab, Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Oleh karena kamu telah mendengarkan perintah Yonadab, bapa leluhurmu, telah berpegang pada segala perintahnya, dan telah melakukan tepat seperti yang diperintahkannya kepadamu. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Keturunan Yonadab bin Rekab takkan terputus melayani aku sepanjang masa.